Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama saya Muhammad Syaska dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas saya yang bertemakan membuat uraian tentang hubungan antara CRM dan SCM dalam sebuah rantai produksi suatu produk tertentu. Dan uraian tersebut harus menjelaskan beberapa material dan pergerakan rantai suplainya sehingga sampai ke konsumennya. Dan uraian tersebut juga harus menjelaskan berbagai permasalahan CRM dan SCM yang diprediksi akan terjadi dan saran alternatif untuk solusinya. Oke, kita mulai saja ke bagian basicnya dulu ya. Jadi, untuk yang pertama, akan saya jelaskan tentang CRM dan SCM secara singkat terlebih dahulu. Jadi, CRM itu atau Customer Relationship Management adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, mulai dari pencatatan kebutuhan, menjaga loyalitas, hingga melakukan analisis perilaku konsumen. Dan tujuan utama CRM ini adalah memastikan pelanggan puas. Jadi mereka tetap membeli produk dan memberikan umpan balik yang mampu membuat perusahaan meningkatkan kualitas produk serta layanannya. Jadi fokus CRM itu fokusnya ke bagian pelanggan ya, dan aktivitas utamanya seperti layanan pelanggan, pemasaran, penanganan keluhan, dan analisis data konsumen. Setelahnya kita ada SCM. SCM adalah singkatan dari Supply Chain Management. Secara singkat, SCM itu adalah proses pengelolaan aliran bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumennya. Jadi SCM memastikan material tersedia tepat waktu, produksi berjalan dengan lancar, biayanya efisien, dan distribusi tidak terlambat. Jadi fokus utama SCM ini ada pada aliran barang dan materialnya. Berbeda dengan CRM tadi yang terlalu berfokus pada pelanggan. Dan di sini aktivitas utamanya SCM itu adalah pengadaan bahan, manajemen pabrik, logistik, gudang, dan distribusi. Jadi hubungannya apa sih sebenarnya CRM dan SCM? Jadi kita ringkas saja untuk sesingkat-singkatnya. CRM memberikan informasi permintaan pelanggan seperti jumlah pesanan, tren pembelian, apa saja yang mereka lagi butuhkan, dan keluhan produknya. Data ini digunakan SCM untuk merencanakan produksi dan kebutuhan bahan baku. Sebaliknya, performa SCM akan menentukan kepuasan pelanggan. Misalnya barang yang tersedia tepat waktu dan kualitas terjaga, sehingga mendukung CRM tersebut. Jadi secara singkat, CRM itu meminta dan memberi data permintaan ke SCM, sementara SCM memastikan barang yang diminta itu tersedia dan sesuai dengan kebutuhan dan pelanggan. Jadi keduanya ini saling mendukung ya, agar pelanggan puas dan proses produksi efisien. Oke, kita lanjutkan saja ke bagian uraian rantai produksi sampai ke konsumen untuk produk roti tawar dan roti manis ya. Pertama kita akan berikan dulu materialnya. Material roti manis itu atau roti kemasan ya. Isinya ada tepung terigu, ada ragi, gula, mentega atau margarin, dan plastik kemasannya. Jadi tepung terigu ini gunanya sebagai pemasok lokal atau importir gandum, sementara ragi berasal dari pemasok bahan pengembang roti. Kalau dari gula bisa kita ambil dari pabrik gula, mentega dan margarin bisa kita ambil dari produsen lemak olahan, dan plastik kemasan ya kita bisa ambil itu dari perusahaan manufaktur plastik. Dan kelima material ini akan mengalirkan dari pemasok menuju pabrik roti sebagai bahan utama dalam proses produksi produk ini. Pertama kita punya alur material dan pergerakan supply chain roti kemasannya. Dalam tahap pertama kita punya bahan baku yang masuk terlebih dahulu ya. Jadi pemasok bahan seperti tepung terigu, ragi, gula, mentega, dan plastik kemasan mengirimkan materialnya ini ke pabrik roti. Jadi SCM pada tahap ini berperan dalam pemilihan vendor, jadwal pengiriman, pengendalian kualitas barang, dan juga pencatatan inventory. Nah, jika barangnya nggak sesuai standar, misalnya tepungnya jelek, proses produksinya akan terhambat. Jadi benar-benar penting bagian sini ya. Setelah itu kita punya tahap kedua, yaitu proses produksi di pabrik roti gitu. Pertama kita ada produksinya, pabriknya akan melakukan mixing seperti pencampuran tepung, gula, mentega, dan ragi. Setelah itu kita ada proses fermentasi, pemanggangan, pendinginan, pengemasan, dan menggunakan plastik khusus yang food grade ya. Kalau tidak food grade takutnya nanti ada masalah dengan hukum dan kesehatan.
Jadi setelahnya ada quality control, ada teksturnya, ketahanan kemasannya bagaimana, rasa dan aromanya, serta kebersihan dan kehigienitasnya. Kebersihannya itu penting nggak? Karena tadi kita pakai food grade, makanya harus bersih dan bisa dikonsumsi. Dan di tahap ini, SCM mengatur jumlah batch produksinya, penggunaan mesinnya, pengaturan tenaga kerja, serta memastikan bahwa produk yang keluar ini sesuai permintaan dari si CRM itu. Nah, kita lanjut saja ke tahap ketiga, yaitu distribusi dari pabriknya ini ke gudang dan retailer. Jadi, setelah rotinya siap, produk dikirim dari pabrik ke gudang, biasanya ke banyak ya, kayak ke gudang distributor regional, minimarket, supermarket, agen toko roti, e-commerce, dan di sini SCM-nya berguna sebagai logistik, memastikan pengirimannya tepat waktu, memastikan penyimpanannya rotinya tetap segar, dan memastikan rotasi stoknya ini biar jadi tanggal kadaluarsanya tidak terlewat dan tidak berlangsung dengan cepat. Nah, setelah ini kita akan menggunakan si CRM ini karena di tahap keempat kita memiliki penjualan ke konsumen. Jadi produk ini dijual melalui berbagai media ya, seperti toko offline, bisa juga toko online ya seperti Shopee yang lain-lain. Bahkan juga ke distributor kecil seperti tempat jualan di jalan biasanya ya. Di sini CRM bekerja sebagai interaksi dalam pelanggan, memberikan promosi diskon atau mungkin program loyalty. Bisa juga menangani komplain, misalnya ada roti yang bermasalah atau kemasannya rusak. Dan juga survei kepuasan pelanggannya, biar misalnya ada yang bisa kita perbarui atau bisa kita perbaiki lagi. Dan juga ada mengumpulkan data pembelian konsumen, biar kita tahu trennya apa sekarang ini. Nah, di sini kita punya tahap terakhir ya, tahap 5, yaitu purna jual dan feedback. Jadi CRM ke SCM-nya ini. Jadi pelanggannya akan memberikan feedback dari penjualannya itu. Seperti misalnya rasa rotinya tuh terlalu manis atau kurang manis, atau rotinya cepat keras gitu. Nah, kemasannya mungkin mudah sobek atau kemasannya cepat rusak. Harganya mungkin bahkan tidak sesuai dengan pasar, bisa jadi kemahalan atau kemurahan. Roti habis, dan roti juga bisa habis di toko tertentu. Jadi misalnya ada roti habis di toko tertentu dengan cepat, artinya itu trennya yang bisa kita manfaatkan itu juga. Di sini CRM mengelola data lalu memberikan laporannya ke bagian SCM. Selanjutnya SCM ini menggunakan data itu untuk memperbaiki kualitas bahan, menambah jumlah produksi, dan mengganti pemasok kemasan, serta juga bisa memperbaiki rute distribusinya, misalnya kalau ada yang lebih cepat atau lebih efisien. Oke, kita lanjutkan saja ke topik berikutnya, yaitu permasalahan yang mungkin terjadi dalam CRM dan SCM di produk ini. Contohnya ada masalah di SCM, di supply chain manajemennya. Jadi misalnya ada keterlambatan pasokan tepung atau ragi, jadi prosesnya terhenti gitu. Atau kualitas bahan baku yang enggak konsisten, jadi roti yang enggak mengembang atau rasanya juga bisa berubah. Selanjutnya juga bisa stok bahan baku tidak akurat. Jadi pabrik ada kemungkinan tiba-tiba kehabisan bahan-bahan penting dalam pembuatannya gitu. Bisa juga kemasan plastik yang tidak memenuhi standar. Jadi roti bisa cepat rusak atau terkontaminasi udara. Selanjutnya terakhir juga bisa distribusi ke tokonya terlambat, yang menyebabkan roti gak segar lagi saat sudah sampai di tempat tujuannya itu, di tempat retailnya atau di tempat penjualannya gitu. Selanjutnya kita juga bisa bahas tentang masalah di bagian customer relationship management-nya di CRM, yaitu bisa ada keluhan bahwa rotinya cepat berjamur atau keras. Jadi itu bisa mempengaruhi kepercayaan pelanggannya gitu. Selanjutnya misalnya ada kemasan yang ditemukan rusak, yang bisa membuat pelanggan merasa bahwa produknya itu tidak higienis. Ada juga kemungkinan bahwa produk yang ada tuh sering gak tersedia di beberapa toko. Jadi beberapa pelanggan bisa kecewa, misalnya ada produk yang kita inginkan tapi gak ada di toko yang ini gitu. Dan bisa juga respon layanan pelanggannya itu lambat atau suka tertunda. Jadi komplainnya tuh gak cepat terselesaikan. Jadi itu bisa membuat orang-orang segan untuk minta komplain ke perusahaannya. Bisa juga feedbacknya itu nggak diolah. Jadi ada perusahaan yang bisa gagal dalam mengetahui preferensi konsumennya. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ini dan solusinya bagaimana untuk sementara akan saya selanjutkan
akan saya lanjutkan di topik berikutnya, yaitu adalah solusi. Oke, sekarang akan kita bahas tentang solusi-solusi dari semua masalah yang sudah saya sebutkan tadi ya. Contohnya ada permasalahan pertama, yaitu keterlambatan pasokan tepung atau raginya. Jadi untuk solusinya bisa mungkin menjalin kontrak dengan produsen yang lebih dari satu. Jadi bisa bekerja sebagai multi supply system ya, agar ada cadangan jika salah satu pemasok terlambat gitu. Untuk masalah kedua ada kualitas bahan baku yang tidak konsisten. Jadi kita bisa melakukan quality control yang ketat gitu saat bahannya datang, dan menolak semua bahan yang nggak sesuai gitu, serta diaudit semua bahannya bakal diauditorium secara rutin. Bisa juga stok bahan bakunya nggak akurat, jadi itu bisa diatasi dengan sistem inventory digital dengan ERP atau SCM system ya, yang bisa memantau persediaan secara real time. Ada juga masalah tadi tentang kemasan plastik yang tidak memenuhi standar. Jadi bisa berkolaborasi dengan produsen kemasan. Jadi biar gak kita sendiri gitu. Jadi bisa berkolaborasi dengan produsen kemasan yang menetapkan standarnya mutu gitu. Yang bisa melakukan uji coba kekuatan kemasan, serta bisa menambah pemasok cadangan bila ada kesalahan apa-apa. Dan untuk masalah yang ada distribusi ke toko yang terlambat, itu bisa kita atasi dengan optimasi rute pengiriman. Jadi seperti saya bilang di topik-topik berikut yang maksudnya di topik-topik sebelumnya, ada tadi bagian yang saya bahas tentang optimalisasi rute, dimana kalau sekitarnya ada rute yang sudah kita lewati atau ada informasi bahwa ada rute yang lain yang lebih bagus, kita bisa ganti rutenya menjadi rute yang lebih efisien. Sekarang ada masalah dari CRM-nya, seperti yang saya bilang tadi, contohnya ada roti yang cepat berjamur jadi atau keras misalnya. Ada keluhan seperti itu, kita bisa melakukan evaluasi resep dan prosedur produksinya. Kita juga bisa meningkatkan sanitasi pabrik dan juga mempercepat alur distribusinya biar roti tetap segar. Ada kemasan yang ditemukan rusak oleh salah satu pelanggannya gitu. Jadi seperti yang tadi, kita bisa melakukan pengecekan kemasan gitu saat quality control, dan juga bisa melatih karyawan atau kurir untuk melakukan distribusi yang lebih baik lagi. Ada juga mungkin kemungkinan bahwa produknya tidak ada tersedia di beberapa toko. Itu bisa kita atasi dengan menggunakan data penjualan per lokasi. Jadi kita bisa menentukan pola permintaan lalu disesuaikan distribusinya agar lebih merata lagi. Atau misalnya ada salah satu produk yang dijualnya cepat di daerah tertentu, mungkin kita bisa tambahkan produk yang lebih spesifik di daerah tersebut agar lebih banyak produknya, biar stoknya bisa bertahan lebih lama. Dan juga respon layanan yang lebih lambat ya atau terlambat itu bisa menggunakan layanan digital seperti WhatsApp atau chatbot. Bahkan chatbot lebih bagus sepertinya sih. Chatbot bisa digunakan lebih cepat gitu, dan juga menetapkan waktu maksimal respon untuk setiap keluhannya. Ada juga feedback pelanggan yang nggak diolah. Jadi kita bisa di sini membangun sistem CRM agar semua masukan tercatat, dianalisis dan diteruskan ke bagian produksi dan SCM untuk perbaikan produk. Oke. Untuk kesempatan saya di kali ini nampaknya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menemani saya dalam kesempatan saya kali ini. Terima kasih telah memperhatikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.